kuliah postmodern dari jurusan Lampung. Mari kita perkenalkan teman kita. Tentang SFBT. Apa sih SFBT itu? SFBT itu adalah Solution Focus Brief Therapy. Nah, teori SFBT itu apa sih definisinya? Apa ya? Nggak tahu. Mari kita simak Nanti. penjelasan dari video selanjutnya. Bye bye. Di sini kita akan menjelaskan tentang definisi SFBT dan juga tujuan SFBT. Nah, SFBT itu kepanjangannya yaitu Solution Focus Brief Therapy, pendekatan konseling yang berfokus pada solusi dan hal-hal positif yang dapat dibangun klien daripada berfokus pada masalah klien itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk tujuannya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan SFBT itu sendiri adalah membantu klien menemukan solusi praktis dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep dasar di dalam SFBT. Yang pertama yaitu fokus kepada solusi bukan masalah. Jadi di dalam SFBT menekankan tidak untuk menggali secara mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh klien, tetapi membantu klien untuk mencari jalan keluarnya. Yang kedua yaitu tentang optimisme dan keyakinan pada klien. Jadi di dalam SFBT ini percaya bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu masa depan lebih penting daripada masa lalu. Pendekatan SFBT di sini lebih terfokus pada apa yang dapat dilakukan oleh klien pada masa depan daripada masa lalunya. Yang terakhir yaitu perubahan kecil membawa perubahan besar. SFBT di sini perubahan kecil dalam tindakan yang dilakukan oleh klien dapat berdampak pada perubahan besar yang masa kini dan masa yang akan datang. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang proses dan tahapan yang akan dijelaskan oleh teman kita. Check it out. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang ada dalam pendekatan SFBT. Tentunya di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu joining atau membangun hubungan. Nah, seorang konselor menciptakan kenyamanan dan juga rasa aman untuk konseli sehingga si konseli merasa dirinya itu didengarkan dan juga dihargai. Di tahap ini, konselor membantu konseli atau klien untuk menentukan tujuan, yaitu berdiskusi tentang apa yang diinginkan atau apa yang dicapai oleh konseli dalam melihat atau ingin melihat perubahan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu yaitu miracle question atau pertanyaan keajaiban. Nah, di sini pertanyaan ini digunakan untuk membantu konseli membayangkan jika masalah yang sedang dihadapinya itu teratasi atau terselesaikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu mencari pengecualian. Ya, dalam tahap ini, terapis dan konseli atau konselor dan konseli mencari waktu atau situasi ketika masalah tidak muncul atau lebih ringan. Momen ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk perilaku positif dapat diterapkan kembali. Nah, yaitu menentukan scaling atau pengukuran. Nah, konselor menggunakan skala, misalnya nih dari angka 0 sampai angka 10. Nah, skala tersebut untuk membantu klien mengevaluasi perasaan atau kemajuan. Nah, hal ini memungkinkan klien untuk melihat perkembangan mereka dan menetapkan langkah kecil untuk bergerak maju. Setelah ekspektasi dan skala ditetapkan, terapis dan klien bekerja sama untuk membangun solusi dengan perilaku yang positif. Terapis menekankan strategi yang berhasil di masa lalu dan mendorong klien untuk menerapkan kembali dalam konteks saat ini. Jadi kita harus fokus untuk ke depannya. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu review dan evaluasi. Nah, tahap ini bertujuan untuk meninjau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dicoba. Nah, konselor dan konseli membahas apa yang telah berhasil dan mengeksplorasi area yang mungkin perlu penyesuaian.
Maaf jika penjelasan dari kita kurang jelas atau kurang memuaskan. Mohon dimaklumi karena kita juga masih sama-sama belajar. Jadi kita jangan lupa untuk belajar. Adalah teknik-teknik dalam SFBT. Berikut yang sering digunakan dalam teknik SFBT. Yang pertama adalah miracle question yang disebut pertanyaan gaib. Apa yang dimaksud pertanyaan gaib itu, Mas Edi? Oke. Terima kasih untuk Mas Arya. Yang disebut miracle question merupakan teknik ini digunakan untuk membantu klien membayangkan kehidupan yang ideal jika masalahnya sudah terselesaikan, teratasi. Misalnya, jika besok pagi Anda bangun dan semua masalah ini sudah hilang, dan apa yang akan Anda rasakan dan apa yang akan berbeda pada kehidupan besok tersebut, gitu, Mas. Jadi dari pertanyaan ini berarti seorang konselor ini mengimajinasi atau mengidentifikasi seorang klien seakan-akan di kehidupannya seorang klien tidak ada masalah seperti itu. Ya, jika masalahnya sudah terselesaikan, gitu, Mas. Itu tadi menumbuhkan imajinasi seorang klien pada saat besok harinya setelah kemarin itu mengalami masalah yang sudah diselesaikan. Bagaimana keadaan seorang klien tersebut, bagaimana, apakah ada yang berbeda dari yang kemarin ada masalah yang dirasakan, dan besoknya bagaimana. Oh, berarti begitu pertanyaan gaib itu yang maksud pertanyaannya yang apakah di saat besok bangun tidur itu bagaimana jika masalah itu hilang, apa yang berbeda dalam kehidupannya di esok hari. Terima kasih. Mereka lukasan aja. Yuk, 1, 2, 3. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah exception question. Mas Udin, kira-kira apa yang dimaksud dengan exception question tersebut? Terima kasih Mas Ari. Untuk exception question merupakan eksplorasi kejadian kecil yang positif, ya, Mas. Konselor mengajak klien mengingat atau mencari situasi di mana masalah tidak muncul dan berkurang untuk menemukan strategi yang sudah berhasil di masa lalu, gitu, Mas. Lebih pandangannya begini, Mas. Pada saat klien menghadapi sebuah permasalahan dan dia bisa menyelesaikan sendiri, gitu ya, Mas. Untuk selanjutnya strategi yang akan ia lakukan itu berpatokan dengan itu. Seandainya saya menghadapi sebuah masalah dan saya sudah menemukan strategi yang sudah saya pernah lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, yaitu kita menggunakan contoh seperti itu tadi, Mas. Strategi yang sudah pernah kita lakukan dan itu berhasil, yaitu yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang Hai guys, oke, sekian video dari kami. Jadi kesimpulan dari video ini adalah SFBT itu lebih mengarah ke solusi daripada masalah klien tersebut. jadi di SFBT tidak menekankan untuk seorang konselor itu mencari masa lalu dari klien, dan kita berusaha membantu klien untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, sekian dari kelompok Kami, bye bye. Aku